adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga adik-adik semuanya sehat dan semuanya selalu ceria ya, bergembira bersama dengan keluarga di rumah. Adik-adik, hari ini sudah hari Minggu lagi loh. Dan siapa yang sudah siap untuk kembali beribadah sekolah minggu? Iya, Kak Uci yakin adik-adik semua sudah siap nih untuk kembali beribadah bersama dengan teman-teman yang lainnya. Yuk, sebelum kita beribadah, mari bersama-sama kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan bagi kami. Hari ini kami kembali ingin beribadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya kami boleh beribadah dengan baik. Berkati juga Tuhan guru kami yang akan memandu kami dalam ibadah hari ini. Berkati juga Papa Mama yang menemani kami untuk beribadah hari ini. Tuhan, kiranya pada ibadah hari ini kami boleh bersungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik semua, siapa yang tadi bangunnya pagi dan juga sudah mandi, siap-siap untuk sekolah minggu? Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan bahwa pada hari Minggu ini anak-anak Tuhan pasti siap-siap bangun pagi, melihat mentari, matahari, dan juga siap-siap untuk sekolah minggu. Yuk kita sama-sama menyanyikan sebuah pujian Glory, Haleluya. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian menari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria.
anak-anak Tuhan semua siap untuk beribadah. Nah, setelah menyanyikan lagu Glory Haleluya, yuk kita mau naikkan lagi satu pujian buat Tuhan yang menyatakan bahwa hari ini hatiku penuh dengan nyanyian. Hari ini aku mau bernyanyi untuk Tuhan. Yuk sama-sama kita menaikkan pujian ini, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, adalah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, adalah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Sekarang tiba saatnya kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama minta pertolongan Tuhan ya, supaya kita bisa mendengar dengan baik dan juga mengerti apa isi firman yang disampaikan hari ini. Yuk semuanya kembali kita sama-sama berdoa. Tanganku ada 2, jarinya 5. Kalau aku berdoa, diapain? Kulipat semuanya. Sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin dan berkati agar kami boleh mendengar dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Berkati juga guru kami yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan boleh Kau sempurnakan sehingga mudah dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Yesus Kristus, kami mau memulai mendengarkan firman Tuhan kami pada hari ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Uci hari ini mau cerita sesuatu yang berhubungan dengan cerita Kak Dwi sebelumnya. Masih ingat kemarin Kak Dwi cerita tentang apa? Kak Dwi cerita tentang Bapak Abram. Ingat ya, Bapak Abram. Nah hari ini Kak Uci mau ceritain lagi nih kelanjutannya dari
Bapak Abram. Bapak Abram sekarang mau ngapain ya? Yuk sama-sama kita saksikan cerita berikut ini. Nah, adik-adik, cerita kali ini berjudul Abram dan Lot berpisah. Berita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Nah, adik-adik, seperti yang diceritakan oleh Kak Dwi kemarin, Bapak Abram sudah dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan memberikan berkat bagi Bapak Abram. Nah, berkatnya itu apa? Salah satunya dengan memberikan keturunan yang banyak. Dia akan menjadi bapa bagi segala bangsa. Nah, dari panggilan Tuhan kepada Bapak Abram, sekarang Bapak Abram berjalan ke beberapa tempat, ke beberapa negeri untuk menjalankan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Bapak Abram untuk pergi. Nah, pada waktu itu Bapak Abraham sudah dari Mesir, lalu dia pergi menetap di sebuah tanah yang bernama Tanah Negeb. Bagus ya tempatnya ya, gambarnya adik-adik. Padangnya berwarna hijau, banyak bunga. Wah, bagus sekali ya tempatnya adik-adik. Nah, Bapak Abram ini adalah orang yang diberkati adik-adik. Dia punya banyak sekali ternak, perak, dan juga emas. Sehingga bisa dibilang Bapak Abram ini adalah orang yang sangat kaya. Adik-adik tahu ternak? Ternak itu adalah semua hewan-hewan yang bisa dipelihara dan bisa digunakan untuk membantu manusia. Contohnya, punya ternak itu bisa ternak domba, kuda, ayam, ya adik-adik ya, sapi, babi, ataupun kambing. Nah, kok bisa digunakan manusia? Iya, coba domba bisa dipakai buat apa adik-adik? Bulunya bisa dibuat jadi baju ya. Lalu ada kuda yang bisa dibuat untuk naik, buat kita transportasi, buat berjalan dari satu tempat ke tempat lain, naik kuda, ya kan? Atau menarik kereta. Nah, kemudian ada ayam yang bisa dipakai, bisa dimakan dagingnya dan juga digunakan telurnya untuk dimakan juga. Ya, sapi bisa diperah susunya untuk diminum susunya, dagingnya juga bisa dimakan. Babi juga demikian, bisa dimakan. Kambing juga bisa dimakan. Nah, ternak-ternak ini banyak. Kalau punya banyak ternak, nah berarti dia punya banyak berkat. Nah, dia dibilang sebagai orangnya kaya. Selain ternak, Bapak Abraham juga punya perak dan juga emas. Ya, nah ini juga berkat dari Tuhan. Nah, setelah dari Negeb, lalu pergilah mereka ke dekat Betel. Nah, di sanalah Abram memanggil nama Tuhan adik-adik. Nah, Bapak Abram mempunyai keponakan adik-adik. Nah, keponakannya ini laki-laki bernama Lot. Ya, Lot ini juga mempunyai ternak seperti Bapak Abram. Punya banyak bahkan adik-adik, domba, lembu, dan dia juga punya kemah. Nah, karena Bapak Abram dan juga Lot punya banyak ternak adik-adik, ya banyak sekali binatangnya. Nah, contohnya nih ada dombanya, gimana bunyinya? Embe, embe, ya adik-adik ya. Binatangnya sangat banyak, saking banyaknya sehingga tanahnya tempat mereka tinggal itu menjadi kurang luas, jadi sempit. Ada banyak domba, dombanya banyak sekali, jadi berebut tempat. Ya, rumputnya soalnya kan dipakai buat makan. Kalau dombanya banyak, berebutan makanan, berebutan tempat, berebutan rumput. Jadi karena saking banyaknya ternaknya, tanahnya jadi sempit adik-adik. Nah, sampai terjadi perkelahian, bertengkar nih adik-adik. Ya, antara pelayan para gembala dari Bapak Abram dan juga para gembala dari Bapak Lot adik-adik. Mereka semua bertengkar, berebut tempat. Tempatnya soalnya jadi sempit, terlalu banyak domba. Mungkin dombanya, aduh, gak bisa dihitung dari tangan. Jumlahnya banyak sekali adik-adik. Nah, karena begini, Bapak Abram kira-kira bagaimana adik-adik? Ya, Bapak Abram sedih dong. Ya, pada berantem lagi nih para gembalanya, memperebutkan binatangnya dan juga daerahnya, airnya dan juga rumputnya. Semuanya berantem.
Akhirnya Bapak Abraham jadi sedih karena banyak yang bertengkar nih gembala-gembala ternaknya. Gembalanya dari Bapak Abram dan gembalanya dari keponakannya yaitu Lot, semuanya bertengkar, berebut. Nah, itu jadi sedih Bapak Abram. Akhirnya Bapak Abram memanggil Lot. Ya, dia bilang, daripada bertengkar, ya, Bapak Abram meminta Lot untuk berpisah dengan Bapak Abram. Abram meminta untuk Lot memilih tanahnya. Wah, baik sekali. Nah, Bapak Abram bilang, ayo Lot, kamu yang tentukan. Kamu mau ke tanah yang mana? Kita tidak usah bertengkar. Kamu pilih, kamu mau ke kiri atau ke kanan? Kalau Lot mau ke kiri, maka saya ke kanan saja. Tapi kalau Lot mau ke kanan, nanti saya yang ke kiri. Terserah Lot saja. Wah, baik sekali ya Bapak Abram. Bapak Abram tidak mau berebut. Dia mau mengalah. Lebih baik Lot yang menentukan kemana mereka akan pergi dan Bapak Abram akan mengambil tanah yang lain. Nah, akhirnya Lot memilih tanah yang banyak airnya adik-adik, yaitu Lembah Yordan dekat kota Sodom. Nah, walaupun kelihatannya tempat tanah yang dipilih oleh Lot itu yang lebih baik, lebih indah, lebih subur, ya adik-adik, Bapak Abram tidak tidak berkecil hati, tidak sedih. Bapak Abram tetap bilang, tidak apa-apa. Kamu kalau mau pilih tanah yang di sana, tidak apa-apa. Saya pilih yang lainnya ya. Bapak Abram mengalah adik-adik. Tidak mau bertengkar. Baik ya. Nah, kemudian Lot dan Bapak Abram berpisah. Lihat, Bapak Abram pergi ke sebelah kanan, Lot pergi ke sebelah kiri. Nah, dari sana mereka berpisah beserta dengan para gembala dan harta bendanya. Walaupun tadi kita lihat sepertinya tanah Lot itu lebih bagus dibandingkan tanah yang akhirnya dimiliki oleh Bapak Abram, tapi tenang saja adik-adik, Tuhan selalu memberkati kemanapun Bapak Abram melangkah. Nah, Bapak Abram pun selalu percaya kemanapun dia pergi, Tuhan selalu bersama dengan dia. Jadi dia tidak khawatir, dia tidak mau berebut-berebut, dia tidak mau bertengkar-bertengkar. Kemanapun dia pergi, Tuhan pasti memberkati dia. Akhirnya Bapak Abram menetap di sebuah tempat yang bernama Tanah Kanaan bersama dengan Sarai, istrinya, pelayan, dan juga hartanya. Nah, setelah itu Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan seperti debu tanah. Wah, adik-adik, ada yang pernah lihat pasir di pantai? Ya, ada yang bisa melihat pasir itu kemudian dijumlahkan berapa ya jumlah pasir itu, titik-titik itu jumlahnya ada berapa ya? Oh, tidak tahu ya adik-adik, pasir itu kan banyak sekali kalau di pantai. Nah, kalau ini debu di tanah adik-adik, dari pasir lebih kecil lagi debu-debu itu. Tuhan bilang bahwa tidak usah khawatir, kamu adalah orang yang saya kasihi. Ya, Abram adalah orang yang dikasih Tuhan. Dan kemanapun Abram melangkah, Tuhan pasti berkati. Sehingga pada saat itu Tuhan juga berfirman, keturunan Abraham akan diberkati dan jumlahnya akan seperti debu tanah banyaknya. Waduh, banyak sekali adik-adik. Tidak bisa kita hitung ya. Kemarin Tuhan sudah janji bahwa keturunannya akan seperti bintang. Sekarang Tuhan katakan lagi, keturunan Abraham akan seperti debu tanah banyaknya. Bapak Abraham akan menjadi bapa bagi segala bangsa. Nah, itulah berkat Tuhan bagi Bapak Abraham. Nah, seperti Bapak Abram, adik-adik, kita bisa belajar. Kita harus bersyukur atas apa saja yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita juga harus rendah hati, tidak usah serakah, tidak usah bertengkar ya adik-adik ya. Nah, contohnya nih adik-adik,
Kalau di rumah ya adik-adik ada yang suka pernah nggak dapat makanan yang banyak dan enak-enak nih adik-adik ceritanya. Lalu, duh makanannya aku senang banget nih. Aduh ada ceritanya mungkin ada kentang, ada donat, ada ayam goreng, ada jus. Wow, ini makanan-makananku yang paling aku suka. Aku makan nyam 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 nyam. Serakah, tidak mau berbagi kepada orang. Ada nggak yang begitu? Boleh nggak ya seperti ini? Kalau seperti cerita Bapak Abram tadi, harusnya seperti apa? Bolehkah seperti ini serakah? Tidak boleh adik-adik ya. Kita harus berbagi. Ya, kita harus seperti Bapak Abram, kita mau mengalah, kita mau berbagi kepada keluarga kita ataupun kepada teman kita. Oke, oke. Jadi habis ini mau jadi anak Tuhan yang baik seperti Bapak Abram ya adik-adik ya. Tidak boleh serakah. Kita mau jadi anak Tuhan yang mau berbagi bagi keluarga maupun bagi teman-teman kita. Nah, kalau ini apa adik-adik? Yang sebelah kiri, apa ini? Berebut apa adik-adik? Berebut mainan. Wah, seperti ini boleh tidak ya? Kalau yang sebelah kanan ngapain ya? Oh, sebelah kanan ini sepertinya mereka sedang berbagi mainan, mau bermain bersama-sama nih, mau meminjamkan temannya mainan, berbagi dia. Nah, kalau yang seperti ini, yang baik yang mana adik-adik? Yang kah? Yang kanan dong. Nih, yang kiri nggak baik. Kok anak Tuhan tidak mau berbagi? Wah, tidak baik itu. Anak Tuhan harus mau berbagi dong ya adik-adik ya. Nah, Kak Uci hari ini juga mau berbagi sesuatu sama adik-adik. Bapak Abram tadi punya banyak apa adik-adik? Punya banyak ternak dan domba. Nah, Kak Uci mau berbagi domba. Yang adik-adik Hosana, yang laki-laki Kak Uci kasih domba yang di sebelah kiri. Nah, sekarang yang perempuan Kak Uci kasih domba yang sebelah kanan. Gak ada yang berebut. Semua Kak Uci kasih domba. Ya. Nah, sekarang tugasnya sudah besar. Coba hitung dombanya yang ada di sebelah kiri buat yang laki-laki, yang kanan, yang perempuan dihitung. Dombanya sebelah kanan. Hap, Kak Uci kasih waktu ya untuk berhitung ya. Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok. Sudah selesai hitung? Banyak nggak Kak Uci kasih dombanya? Banyak? Banyak kan? Jumlahnya berapa udah dihitung? Oke, sekarang buat anak Gracia. Yang perempuan ada di sebelah kanan. Coba dihitung. Yang anak laki-laki ada di sebelah kiri dombanya. Coba dihitung ada berapa. Mama papanya boleh bantu. Kak Uci kasih waktu. Tik, tok, tik, tok, tik, tok. Nah, sudah? Sudah. Kok tadi dibagi kambing, domba, Kak Uci? Iya, kan tadi kita belajar berbagi. Kak Uci mau kasih kambing sama anak-anak semua. Semuanya dapat kambing. Laki-laki dan perempuan semua dapat kambing. Nanti kasih tahu jumlahnya ke Kak Uci ya. Sama Kak Dwi ataupun Kak Hilda. Masing-masing grup kelas kasih tahu. Kelas Gracia laki-laki punya berapa domba. Berapa domba yang anak perempuan. Begitu juga kelas Hosana. Semuanya kasih tahu kakak-kakaknya ya. Sudah punya berapa domba. Karena hari ini kita mau belajar berbagi. Kita harus berbagi seperti Bapak Abram tadi. Ya adik-adik ya, kita harus jadi anak-anak yang selalu bersyukur atas berkat yang Tuhan beri. Rendah hati, tidak boleh serakah. Kita mau berbagi. Ya adik-adik, ingat kita adalah anak-anak Tuhan yang baik. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang selalu berbagi kepada orang-orang di sekeliling kita. Tidak boleh serakah. Ya, nah, semoga berkat Tuhan boleh selalu melimpah buat adik-adik semua.
Kita percaya Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita seperti Bapak Abram. Percaya kemanapun dia pergi, Tuhan selalu menolong dan juga memberikan berkat. Yuk sama-sama kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan. Hari ini kami boleh belajar seperti Bapak Abram yang baik, rendah hati, tidak serakah. Dia mau mengalah Tuhan kepada keponakannya yang bernama Lot. Ajarkan kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang baik hatinya, mau berbagi, tidak serakah dengan orang-orang di sekeliling kami. Berkati kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi orang-orang yang di sekeliling kami. Berkati juga Tuhan agar kami boleh selalu percaya dan juga yakin atas setiap pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang akan dihadapi oleh kami semua di tempat ini Tuhan, susah senang, sedih, bahagia, Tuhan selalu berada dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami boleh selalu punya percaya kepada Tuhan dan juga ajarkan kami boleh selalu setia sehingga kami Tuhan boleh juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Kami mau berdoa juga mohon pimpinan Tuhan bagi setiap keluarga kami, Papa Mama, kakak adik, semuanya Tuhan berkati juga dalam kehidupannya. Berkati untuk setiap pekerjaan Papa Mama, berkati untuk pendidikan anak-anak, Kau berkati sekiranya Tuhan, kami bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan baik. Kami percaya tangan kasih Tuhan selalu melingkupi kami dan keluarga. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih adik-adik sudah menyaksikan bersama-sama mengikuti ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Dadah.